Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah bahwa pada hari ini kita kembali bersua dalam kuliah tentang ekonomi kelembagaan agribisnis. Kali ini untuk kuliah kita yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian ekonomi kelembagaan. Kemudian kita lanjutkan dengan kelembagaan agribisnis. Baik, Nanda sekalian, pembahasan mengenai institusi atau kelembagaan itu mulai berkembang ya dalam ilmu pengetahuan ekonomi pada dekadean tahun 80-an. Penyebabnya karena sudah muncul kesadaran dari para ekonom bahwa penyebab kegagalan pembangunan ekonomi itu karena kegagalan institusi. Inilah yang kemudian menjadi perhatiannya. Nah, perkembangan tentang kajian peranan institusi di dalam pembangunan ekonomi, inilah yang kemudian melahirkan suatu cabang baru ya, ilmu ekonomi yang dikenal dengan nama ilmu ekonomi kelembagaan atau institutional economics. Nah, ekonomi kelembagaan ini menekankan analisnya pada pengaruh biaya transaksi atau transaction cost ya. Ekonomi kelembagaan kemudian dikaitkan dengan kelembagaan agribisnis sehingga melahirkan salah satu ilmu dalam bidang pertanian, terutama dalam bidang agribisnis yang dikenal dengan nama ekonomi kelembagaan agribisnis ya, yaitu ekonomi kelembagaan yang menekankan analisisnya pada pengaruh biaya transaksi atau transaction cost dalam kelembagaan yang berhubungan dengan kelembagaan dalam bidang agribisnis. Nah, ilmu ekonomi kelembagaan agribisnis tentu dimaksudkan sebagai sarana untuk menganalisis ya, terutama biaya-biaya yang digunakan dalam kelembagaan agribisnis. Selanjutnya kita melihat ya, bagaimana pengertian ekonomi kelembagaan agribisnis. Secara bahasa ya, ekonomi kan kita semua tahu berasal dari kata eikos dan nomos. Eikos artinya rumah tangga atau keluarga dan nomos artinya aturan atau peraturan ya. Jadi ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang segala aturan dalam rumah tangga ya. Secara istilah tentu ekonomi adalah merupakan cabang ilmu yang tertuju pada asas-asas produksi, distribusi, pemakaian barang atau kekayaan. Nah, kekayaan dimaksud adalah termasuk uang ya, perdagangan atau segala perindustrian. Juga ada hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan uang, tenaga, waktu dan sebagainya ya. Selain itu, menurut Kamus Bahasa Indonesia, ilmu ekonomi juga berkaitan dengan perekonomian negara. Maksud dari perekonomian di sini yaitu segala aturan atau tata cara dalam berekonomi ya. Ilmu ekonomi juga berurusan dengan keuangan rumah tangga yang berarti organisasi atau negara. Sedangkan menurut para ahli ada beberapa definisi ya tentang kelembagaan. Ini menurut tentang kelembagaannya. Menurut Jogo ya tahun 2003, begitu pula Rutan dan Hayani tahun 84 menyatakan bahwa aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi ya koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan di mana setiap orang dapat bekerja sama atau menjalin hubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Kalau Armstrong ya itu mengatakan bahwa kelembagaan itu diidentikan dengan aturan dan rambu-rambu ya,
sebagai panduan yang dipakai oleh para anggota suatu kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama lain. Nah, berdasarkan beberapa definisi inilah kemudian ya dapat disimpulkan bahwa kelembagaan sebagai suatu tatanan pada pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat, ya, dapat menentukan bentuk hubungan antara manusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan. Ya, baik itu berupa kode etik formal maupun informal, ya, yang pengendaliannya perilaku sosial serta insentif itu ya untuk bekerja sama ya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Nah, jika pengertian ini kita gabungkan ya antara kelembagaan dengan ekonomi, ya, kelembagaan agribisnis, maka dapat kita simpulkan bahwa segala sesuatu aturan ekonomi yang mengikat ya dalam transaksi kos kelembagaan agribisnis, mulai dari subsisting hulu sampai sistem hilir, termasuk yang di dalamnya transaksi kos kelembagaan agribisnis dalam memproses produksi pertanian, baik dalam penguasaan input maupun pengolahan hasil pertanian. Kemudian kita lanjut ke berbagai jenis kelembagaan agribisnis. Kita lihat dulu ya pengertian dari kelembagaan agribisnis. Nah, kelembagaan agribisnis ini adalah ya bisa diartikan institusi yang terkait dengan agribisnis atau bisnis pertanian ya, yang di dalamnya ya di dalam institusi tersebut ada nilai-nilai norma yang mengaturnya. Nah, kalau kita lihat terbentuknya kelembagaan ya, kelembagaan itu ada dua, ada kelembagaan agribisnis tradisional dan ada kelembagaan agribisnis modern. Kita lihat ya jenis kelembagaan agribisnis. Secara keseluruhan kalau kita lihat ya sesuai dengan definisi agribisnis, ada kelembagaan agribisnis hulu, ada kelembagaan agribisnis subsistem usaha tani, ada kelembagaan agribisnis subsistem hilir, dan ada kelembagaan agribisnis subsistem pendukung. Nah, yang termasuk di dalam kelembagaan subsistem hulu misalnya ya peralatan ya. Jadi peralatan yang biasa digunakan oleh para petani ya, itu ada yang siapkan berada pada kelembagaan subsistem hulu, seperti misalnya ya alat bajak ya, cangkul dan alat-alat lain yang diperlukan ya. Begitu pula termasuk ya penyediaan benih ya pada tanaman, kemudian bibit misalnya pada ternak ya. Kemudian pakan ya, obat-obatan, vitamin, ransum ya, termasuk di sini adalah ransum peternakan, pakan ternak dan lain-lain. Ini berkaitan dengan kelembagaan subsistem hulu yang menyiapkan ya. Nah, tentu di dalamnya ada norma, ada etika yang mengatur ya bagaimana pemanfaatan dari peralatan benih bibit ya. Termasuk ya tentu di kelembagaan itu bagaimana norma dan etika serta aturan-aturan yang ada pasti ada ya. Kemudian kelembagaan agribisnis subsistem usaha tani atau on-farm itu ada rumah tangga petani ya selaku subjek ya yang melakukan usaha. Kemudian ada tenaga kerja ya yang terkadang melibatkan orang lain, juga melibatkan keluarga. Nah, di sini tentu ada juga norma etika yang berlaku di dalamnya. Bagaimana mereka bekerja, ya, bagaimana aturannya, berapa gajinya kalau dia adalah dari orang dari luar,
ya, dan sebagainya. Kemudian ada kelembagaan penguasaan lahan, ya. Ya, jadi penguasaan lahan di sini ada juga tentu aturannya yang mengikat, ya. Ada secara resmi dari pemerintah bagaimana kepemilikan lahan, ya. Kemudian di kalangan mereka juga, di kalangan pelaku petani ada biasanya bentuk-bentuk penguasaan lahan, ya, seperti sewa, sakap dan sebagainya. Itu memiliki aturan-aturan yang telah diatur. Begitu pula pengolahan lahannya. Pengolahan lahan tentu ada aturan-aturan kalau misalnya melibatkan orang lain di dalam mengelola, ya. Kemudian penanaman, ya, termasuk penanaman tentu ada etika, yang ada aturan yang sudah berlaku mengakar di tengah-tengah masyarakat tani kita, termasuk pemeliharaan dan termasuk panen dan pemasaran. Kemudian ada kelembagaan agribisnis subsistem hilir. Di sini meliputi kelembagaan pengolahan produk, ya, pertanian, ya, menjadi produk jadi. Kemudian termasuk pengepakan, branding, ya, kemudian ya produk siap dipasarkan ke konsumen. Nah, selanjutnya Ananda sekalian, ada kelembagaan agribisnis subsistem pendukung. Di antaranya ada kelembagaan penyuluhan, ada kelembagaan pendidikan, ya, dan pelatihan, dan ada kelembagaan penyedia modal, ya, dana usaha, dan kelembagaan pemasaran. Inilah masuk di dalam kelembagaan agribisnis subsistem pendukung. Saya kira cukup dulu untuk kuliah kita hari ini, ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dicatat, kemudian catatannya di-upload di laman tugas Google Classroom-nya, ya. Kemudian jangan lupa membuat catatan nama, nomor urut, NIM di kolom komentar pada YouTube sebagai sebagai absen buat Ananda semuanya. Saya cukupkan sampai di sini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.